Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya kelas 6? Semoga kalian semua dalam keadaan sehat walafiat ya anak-anak ya. Baik, kali ini Bu Titin akan menjelaskan mata pelajaran tema 3 subtema 1 di pembelajaran 1 sampai dengan 6. Tokoh penemu arus listrik. Penemu listrik juga merupakan pencipta motor listrik pertama di dunia. Ia adalah seorang cendekiawan Yunani yang menemukan batu ambar yang dapat menarik bulu. Ia adalah Ampere Michael Faraday, laki-laki kelahiran Inggris pada 22 September 1791 di New Winston Booth. Michael Faraday ini banyak membuat penemuan baru yang berguna bagi manusia di bidang fisika. Hasil percobaan tersebut dikenal dengan hukum Faraday. Baik anak-anak, Bu Titin akan menjelaskan secara singkat alur distribusi listrik dari pembangkit listrik sampai kepada konsumen. Pembangkit listrik ini anak-anak dari PLTA, PLTB, PLTP, PLTG, PLTU, dan PLTGU. Pembangkit listrik ini anak-anak ya disalurkan ke sutet. Dari sutet ke sutet ini kemudian dialirkan ke trafo distribusi yang biasanya berada di lingkungan sekitar kalian. Ya, melalui gardu-gardu ini anak-anak ya disalurkan ke industri, bisa ke bisnis, kemudian bisa di bidang sosial seperti musola atau masjid, kemudian ke fasilitas umum dan rumah. Pengertian arus listrik. Listrik adalah suatu daya yang memiliki muatan listrik, yaitu muatan positif dan muatan negatif. B. Manfaat listrik bagi kehidupan manusia. Listrik berfungsi untuk menghidupkan atau menggerakkan peralatan listrik rumah tangga, alat elektronik, sehingga peralatan tersebut dapat difungsikan dengan maksimal. Pengertian hak dan kewajiban. Hak adalah segala sesuatu yang memang seharusnya mutlak didapatkan oleh setiap orang. Contoh, mendapatkan pengajaran, mengeluarkan pendapat. 2. Kewajiban adalah segala sesuatu yang harus dilakukan oleh setiap orang dengan penuh rasa tanggung jawab, sehingga bisa mendapatkan haknya secara layak. Contohnya, membayar biaya pendidikan, ya, kemudian membayar listrik, kemudian menaati peraturan lalu lintas. Rangkaian listrik. Komponen sebuah rangkaian listrik atau rangkaian elektronik dapat dihubungkan atau disusun dengan berbagai cara. 3 tipe yang sederhana adalah rangkaian listrik seri, rangkaian listrik paralel, dan rangkaian listrik campuran. Jenis-jenis rangkaian listrik. 1. Rangkaian listrik seri adalah rangkaian listrik yang disusun secara berderet atau berurutan. 2. Rangkaian listrik paralel adalah rangkaian listrik yang disusun secara sejajar atau bercabang. 3. Rangkaian listrik campuran adalah perpaduan antara rangkaian listrik seri dan rangkaian listrik paralel, yaitu disusun secara berderet atau berurutan sekaligus sejajar. Coba anak-anak perhatikan rangkaian listrik berikut ini ya. Di sini ada rangkaian listrik seri dan rangkaian listrik paralel. Jika rangkaian listrik seri ini lampunya berada di satu kabel ini anak-anak ya, berderet ya. Berderet,an ya. Di sini anak-anak ada kelebihan dan kelemahan pada rangkaian listrik seri. Kalau kelebihannya di sini adalah hemat kabel anak-anak ya, hemat kabel ya. Kekurangannya yaitu ya, jika lampu satu mati yang lain ikut mati, kemudian boros listrik ya. Kemudian yang ini rangkaian listrik paralel ya. Rangkaian listrik paralel ini dipasang secara sejajar lampunya ya anak-anak ya. Kerugian ya atau kelemahan dari rangkaian listrik paralel ini anak-anak membutuhkan kabel yang cukup banyak ya. Keuntungannya yaitu hemat biaya listrik ya. Jika lampu satu mati, yang lain tidak ikut mati ya. Atau komponen yang satu tidak berfungsi, yang lain tetap berfungsi. Ya, ini anak-anak rangkaian listrik paralel ini biasanya digunakan ya seperti lampu lalu lintas yang ada di jalan ya. Baik anak-anak, coba diperhatikan anak-anak ya, biar kalian paham dan
tahu bedanya antara rangkaian listrik seri, paralel, dan rangkaian listrik campuran. Di sini adalah rangkaian listrik campuran anak-anak ya. Pemasangan kabelnya pun berbeda dengan yang sebelumnya ya. Pemasangan kabel rangkaian listrik campuran ini anak-anak ya, kabel dan lampunya ini ya disusun dari ya rangkaian listrik ya, gabungan dari rangkaian listrik seri dan rangkaian listrik paralel ya. Baik anak-anak, tolong diperhatikan ya anak-anak ya. Di sini ada persamaan dan perbedaan antara rangkaian seri dan rangkaian paralel ya. Di sini ada diagram anak-anak ya, rangkaian seri ya, itu disusun dengan cara bersambung atau sejajar ya. Aliran listrik berada dalam satu aliran kabel. Kemudian contoh rangkaian seri adalah lampu senter ya. Kemudian kalau rangkaian paralel ya disusun berderet, kemudian satu komponen rusak, komponen lainnya tetap berfungsi. Contoh rangkaian paralel adalah lampu peraturan lalu lintas. Sini ada persamaannya ya, persamaan antara rangkaian seri dengan rangkaian paralel ya. Jenis-jenis rangkaian yang dipakai untuk menyambungkan dua atau lebih komponen listrik sehingga menjadi satu kesatuan utuh ya, itu adalah kesamaannya. Yang berada di tengah-tengah ini adalah kesamaannya. Nikola Tesla lahir di Smiljan, Kroasia pada tanggal 10 Juli 1856. Tesla adalah seorang penemu fisikawan, teknisi mekanika, dan teknik listrik Amerika Serikat. Tesla dianggap sebagai salah satu penemu terpenting dalam sejarah dan merupakan salah seorang teknisi terbesar pada akhir abad ke-19 dan abad ke-20. Tesla merupakan seorang perintis elektronik tanpa kabel dan daya listrik. Ia keturunan Serbia dan menjadi warga negara Amerika Serikat pada tahun 1891 ketika bekerja di negara tersebut ya. Tesla menemukan teori yang merupakan dasar dari daya listrik arus bolak-balik ya. Bahasa Inggrisnya yaitu alternasi ya, kuren ya, AC dan motor AC yang diumumkan pada revolusi industri kedua ya. Anak-anak bisa membacanya di buku kalian di halaman 21. Penemu lampu pijar. Banyak yang mengira pembuat lampu pijar pertama kali adalah Thomas Alva Edison. Ternyata bukan ya anak-anak ya. Penemu lampu pijar sebelum Thomas Alva Edison ada 3 ilmuwan ya. Pengembang lampu pijar sudah dimulai pada awal abad ke-19. Cara lampu pijar dimulai dengan ditemukannya tumpukan volta oleh Alessandro Volta pada tahun 1802. Sir Hamlet Davy menunjukkan bahwa arus listrik dapat memanaskan seuntaian logam tipis sehingga menyala putih. Lalu pada tahun 1820 Warren de la Rue ya, ini salah satu penemu lampu pijar anak-anak, merencanakan sebuah lampu dengan cara menempatkan sebuah kumparan logam platina di dalam sebuah tabung lalu mengalirkan arus listrik melaluinya. Hanya saja harga logam platina yang sangat tinggi menghalangi pengembangan penemuan ini lebih lanjut. B.R. Goff ya. Kegagalan Warren de la Rue membuat secerca harapan bagi ilmuwan lainnya ya, adalah ilmuwan yang melanjutkan pembuatan lampu pijar. Pada tahun 1840 Goff menemukan lampu pijar dengan kumparan platinum. Lampu pijar buatan Goff ini ternyata praktis untuk sebuah lampu listrik. Kemudian C. W. Swan ya, ilmuwan lainnya yaitu J. Swan melanjutkan penelitian Goff yaitu pada tahun 1860. Kali ini Swan menyiptakan lampu pijar dengan kertas karbonisasi dan pemrosesan serat kapas dengan asam sulfat. Nampaknya lampu buatan Swan ini masih kurang sempurna. Lampu ciptaan Swan memiliki kelemahan karena membuat bola lampu menjadi menghitam. Kemudian pada tahun 1879 anak-anak Thomas Alva Edison ini mengembangkan dan mematenkan lampu ya. Lampu milik Edison lah yang menjadi dasar dari lampu modern. Tapi tidak semudah itu ya, lampu buatan Thomas Alva Edison ini terjadi ya. Selama bertahun-tahun Thomas Alva Edison ini menyempurnakan lampu pijar tersebut.
Kosakata baku dan kosakata tidak baku. Satu, kosakata baku adalah kata yang sesuai dengan kaidah bahasa yang telah ditentukan atau pedoman umum ejaan bahasa Indonesia. Contoh kata baku adalah aktif, ya, apotek, afektif, karena, bus, objek, November, praktik, negeri, teknik, daftar, nasihat, resiko, ya, dan lain-lain, ya. Kemudian 2, kata tidak baku adalah kata yang tidak sesuai dengan kaidah bahasa sudah ditentukan atau pedoman umum ejaan bahasa Indonesia. Contoh kata tidak baku yaitu aktif, apotik, efektif, karena, bis, objek, November, praktek, negeri, teknik, daftar, nasihat, resiko, dan lain-lain, ya. Ciri-ciri, ya. Kemudian ciri-ciri kata baku anak-anak, ya. 1, kata baku tidak dipengaruhi bahasa asing dan daerah. 2, pemakaian imbuhan jelas dan benar. 3, sesuai dengan konteks kalimat. 4, tidak rancu. Kosakata baku dan kosakata tidak baku. Kosakata baku dan tidak baku, ya. 1, kosakata baku adalah kosakata yang sesuai dengan kaidah bahasa yang telah ditentukan oleh pedoman. Sejarah penemuan roda. Roda pertama kali digunakan oleh bangsa Sumeria sekitar 3.500 tahun sebelum Masehi. Buktinya terdapat di kuil peninggalan bangsa Sumeria. Di dinding kuil itu ada relief yang menggambarkan orang sedang naik kereta beroda. Bangsa Sumeria adalah bangsa yang tinggal di Mesopotamia. Dengan kereta beroda itu, bangsa Sumeria pergi kemana-mana sampai ke negeri bangsa lainnya. Akibatnya bangsa seperti Mesir, India, Cina, dan Roma ikut membuat kereta beroda. Begitu juga bangsa Assyria yang menguasai Mesopotamia pada tahun sebelum 2500 sebelum Masehi. Anak-anak bisa membacanya, ya, dengan jelas di buku paket kalian halaman 33. Ini gambar anak-anak, ya. Gambar perkembangan ban, ya, atau roda dari bahan kayu hingga karet. Charles Goodyear, ya. Charles Goodyear lahir di New Haven pada tanggal 29 Desember 1800. Dia seorang kebangsaan Amerika Serikat yang menemukan cara vulkanisasi karet pada tahun 1839. Dia kemudian mematahkan penemuannya itu pada tahun 1844. Pada mulanya, Charles Goodyear ini anak-anak adalah seorang mantan pedagang yang bangkrut dan sempat dipenjara, ya, akibat terlilit besar. Selama 7 tahun ia mencoba mengolah bahan karet dengan magnesium oksidan, tepung perunggu, dan asam nitrat dan kapur perekat, ya. Namun tetap tanpa hasil, ya. Pada tahun 1839 akhirnya Goodyear berhasil menemukan cara vulkanisasi karet sehingga ban karet tercipta. Goodyear pun berhasil menemukan karet tahan cuaca. Anak-anak bisa membacanya juga di buku paket kalian di halaman 35. John Boyd Dunlop. John Boyd Dunlop dilahirkan dari keluarga petani di Dergom, Skotlandia pada tanggal 5 Februari 1840. Dia merupakan penemu dari ban angin. Asal mula penciptaan ban angin didorong ketika John pertama kali mendesain roda untuk sepeda putranya. Sepeda itu sengaja dirancang untuk mengurangi guncangan ketika dikendarai di jalan kasar yang menyebabkan sakit kepala. John berusaha dengan keras menjawab keluhan anaknya yang merasa kurang nyaman dengan sepeda roda tiganya. Pada tahun 1887, John Boyd Dunlop berhasil mendesain dan mengembangkan ban yang berisi angin pertama untuk sepeda roda 3 putranya. 2 tahun kemudian, tepat pada tahun 1889, John Boyd Dunlop mendirikan pabrik pertama Dunlop Tires di Dublin, ya, Irlandia, ya. Pada tahun 1891 dibangunlah Ford Dunlop Factory di Inggris, ya, yang kini menjadi kantor pusat Dunlop, ya. Baik anak-anak, itulah materi yang disampaikan oleh Bu Titin. Coba kalian kerjakan, ya, di tema 3 kalian, subtema 1 di pembelajaran 1 sampai 6. Ya, jangan lupa evaluasi 1 kalian di halaman 42 sampai dengan 44 dikerjakan di buku paket kalian.
Cukup sekian dari Bu Titin. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.